Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online. Kita doakan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, orang terdekat kita ya, guru-guru dan yang lainnya yang sedang mendapatkan ujian, eh, ya ujian makhluk kecilnya gitu ya, semoga diberikan kesembuhan ya. Bagi rekan-rekan semua mungkin yang hadir di sini, kalau yang rumahnya Bogor ya, kita bisa pantau. Tapi kalau yang di luar masih agak kesulitan. Dan terus terang kondisi di Bogor ya banyak banget ya saat ini yang sedang diuji gitu ya. Di asrama pun lumayan padat, sehingga kita doakan semoga semuanya sehat-sehat ya, diberi kesembuhan. Oke, amin ya. Kita lanjutkan materinya. Saya mereview. Saya tadi lagi cari paper ya. Karena saya statusnya sama kayak kalian, Dek. Mahasiswa ya. Sama-sama mahasiswa. Gimana rasanya jadi mahasiswa? Biasa, Bu. Oh, biasa ya. Begadang nggak, Bu? Ya sama. Apalagi S3 ya. Saya harus baca minimal 75 jurnal. Kalau S3 harus menemukan metode atau menemukan sesuatu yang baru. Gitu ya. Jadi harus baca jurnal, terus kita kontribusinya di mana. Ya, sama-sama ya, berjuang. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Saya mereview sedikit ya materi minggu lalu. Oke. Fadil hadir? Fadil? Hadir, Ibu. Oke, Fadil, Ibu mau tanya. Kalau misalnya software itu terbagi menjadi berapa bagian dan apa saja? Tiga kalau nggak salah. Tiga apa Dua. aja? Oh, dua. Pasnya berapa? Duanya apa aja, Dek? Halo? Oh, Hah? Fadil? Apa dan apa? Kalau dua? Mungkin bisa dibantu Ralbi? sistem operasi. Ralbi? Di rumah udah hujan, Iya, Bu. gerimis. Bisa dibantu pembagian software ada berapa? Ada berapa, Fadil? Operasi. Dua. Dua, iya. Dua Ya. apa dan apa? Sistem operasi dan Itu di sini. Nah, sistem operasi sama program utilitas ya. Atau tools. utilitas. Oke, itu di sini. Tapi yang di sini dibagi dua dulu ya, yaitu sistem software atau software system sama application software atau perangkat lunak aplikasi. Nah, ini minggu lalu nih materi yang ini. Nah, yang hari ini kita bahas yang kanan. Nah, yang kanan ini kita bagi 4. Gitu kan ya? Nanti kita review ya yang sistem operasi. Dibagi 4. Apa itu? Yang pertama adalah kategori productivity, kalau di slide ya, atau kategori bisnis. Yang kedua graphic and media atau multimedia. Kategori yang ketiga personal atau education. Kategori yang keempat adalah communication. Gitu ya. Nah, sistem operasi ini kalau di video yang saya share ya, minggu lalu itu terbagi menjadi, kita analogikan gitu ya dengan seorang sutradara, gitu kan? Kita analogikan sebagai seorang manajer, pengatur, mengkoordinasikan, gitu kan ya. Yang ketiga adalah sebagai seorang pelayan restoran. Dia jembatan antara tamu dengan bagian dapur. Nah, si tamu kan nggak perlu tahu ya cara masaknya. Yang penting dia pesan, datang, enak, dimakan, dibayar gitu kan. Nah, sama. Sistem operasi juga sebagai jembatan gitu ya. Antara siapa gitu ya. Kalau komputer kalian nggak ada OS-nya, bisa jalan nggak, Dek? Nggak bisa, Bu.
Tidak, Bu. Nggak bisa, nggak bisa Nggak ya. bisa. Harus ada. Jembatan antara siapa? Antara user dengan hardware, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, serangkaian program yang mengkoordinasikan aktivitas ya di antara komputer. Nah, fungsinya mulai dari sini menghidupkan dan mematikan komputer sampai ke bagian keamanan. Nah, kita cek ya. Nah, ini fungsi yang pertama, menghidupkan dan mematikan komputer gitu ya. Ada istilah sleep sama hibernate ya, ini minggu lalu ya. Proses sudah kalian pelajari. Kemudian yang kedua adalah fungsinya menyediakan user interface atau antarmuka pengguna. Jadi kalau nggak ada OS ya kita nggak akan bisa. Windows itu basisnya adalah GUI, Graphical User Interface. Jadi pakai icon-icon gitu ya. Nah kalau Linux ini ada dua. Linux yang ikonnya apa, Dek? Ada yang tahu? Tamima. Linux maskotnya atau ikonnya apa? Linux ya. Iya. Ada yang tahu mungkin? Apa ya? Penguin, Bu, penguin. Penguin ya, penguin ya. Linux itu ada dua. Ada GUI sama command line. Nah, kalau command line dia kita memasukkan perintahnya menggunakan keyboard gitu ya. Kita ketikkan tuh perintah-perintahnya ya. Oke, fungsi yang ketiga mengelola program. Jadi ada single dan multitasking, foreground and background, single user dan multi user. Ada istilah foreground. Kalau saya pakai PPT saat ini, saya sedang mengajar menggunakan PPT. Berarti program yang sedang terbuka dan aktif saya gunakan. Itu namanya foreground. Nah, sebenarnya selain PPT saya buka macam-macam tadi ya. Ada Google Chrome, ada Notepad, ada Word. Nah, di belakang itu semua namanya adalah background. Jadi, program atau aplikasi yang sedang terbuka, tapi tidak aktif kita gunakan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memanage memori. Kemudian menentukan urutan mana dulu yang akan diproses. Sehingga kalau saya punya printer, misalkan ini ada komputer ABC, sama-sama ngeprint di waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Dia menentukan mana dulu nih. Kita masuk ke queue-nya ya, masuk ke antriannya. Satu paper, nah ini udah tahu, oh ini dulu Bu yang dicetak. Nah, dia sudah menentukan gitu. Ada istilah driver. Jadi sini program kecil yang mengatakan kepada OS bagaimana komunikasi ya dengan perangkat tertentu. Ini ada istilah plug and play ya. Ini otomatis ya mengkonfigurasi ketika ada perangkat baru ya, ketika kita menginstal atau connect. Kemudian performance monitor ini juga sebagai fungsi sistem operasi, kita bisa ngecek deh prosesornya gitu ya. Jadi hati-hati kalau pertama kali dinyalakan tiba-tiba langsung besar ya penggunaannya. Nah, hati-hati. Mungkinkah ada virus, worm, trojan horse? Nah, ini harus dicek ya. Kemudian membangkitkan koneksi internet. Jadi kalau nggak pakai OS kita nggak bisa nih ya melakukan searching, browsing gitu ya. Kemudian automatic update. Nah, dan juga menyediakan tadi program utilitas mulai dari file manager, pencarian sampai ke backup and restore. Nanti kita bahas di yang application software. Berikutnya untuk di jaringan ya, kita bisa nambah dan menghapus user. Kemudian untuk keamanan, nah ini membiasakan ya, pakai password ada aturannya. Kalau pakai password jangan hanya huruf, tapi panjang. Misalnya passwordnya sekolah vokasi IPB Bogor dan seterusnya gitu ya. Itu panjang tapi huruf semua. Itu gampang dibobol ya. Saya pernah bobol password, tapi password saya sendiri karena lupa gitu ya. Pakai aplikasi ini Advance, O-nya Office, karena pakai Office, pakai Word waktu itu, password recovery. Nah ini kalau yang free, yang nggak bayar itu bisa lah kalau kalian punya misalnya 6 karakter gitu ya, itu bisa dibuka sama dia. Tapi kalau udah panjang, terus kombinasinya agak lumayan kompleks, nah itu harus yang berbayar ya. Ininya apa membukanya gitu. Nah, saran saya supaya password-nya itu strong, kalian gunakan kombinasi huruf, angka, simbol, karakter khusus gitu ya. Lebih susah dibobolnya.
Kategori OS ya ada 3, desktop, server, sama mobile. Nah untuk Linux ini dia bisa 2 deh, bisa desktop sama bisa server. Nah, ini contoh-contohnya ya, sudah dibaca ya, khususnya minggu lalu. Nah ini untuk yang Unix itu multitasking dan dia mulai dikenalkan tahun 70-an. Mungkin kelahiran siapa ya? Kalau ibu kalian mungkin ya, enggak ya? Ibu kalian tahun berapa kelahiran? Kalian tahun 2000-an ya akhirnya ya? 2003 ya? Kurang Iya, lebih. Ibu. Ya, mungkin itu ya. Kemudian Linux, nah ini populer ya untuk multitasking apalagi dan dia basicnya adalah Unix gitu. Nah, ini untuk yang desktop, ini server, ini mobile, Android, nah iOS. Kalau kalian beli handphone, dibaca nggak manual booknya, Dek? Jarang ya? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Jarang ya. Nanti mungkin bisa tuh di kamu kayak oh pakainya OS-nya apa ya? Maksudnya apa ya gitu ya. Oke ya, itu untuk materi OS. Sekarang kita lanjutkan ke materi application ya. Yang kedua tadi. Oke. Dah, udah terlihat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Tadi aplikasi software terbagi menjadi berapa jenis deh? Kategorinya? 2, Bu. 4. 4, Ding. 4. Iya, 4 ya. Oke. Nah, intinya adalah apa itu program atau software? Dia merupakan ini ya, serangkaian instruksi yang berhubungan diorganisasikan untuk common purpose ya, untuk tujuan tertentu atau tujuan yang memang dirancang ya sesuai dengan kondisinya gitu ya. Kemudian mengatakan nih kepada komputer ya, tugasnya apa sih dan bagaimana melakukannya gitu. Kadang disebut juga sebagai application software gitu ya. Intinya buat apa, Bu? Untuk supaya produktif. Nah, kata produktif itu mengacu pada efektif ya sama efisien. Nah, kalau efektif itu sebenarnya dia sesuai dengan tujuan. Sasaran yang tercapai. Kalau efisien, dia intinya adalah hemat resource. Itu kata kuncinya ya. Resource-nya apa aja? Macam-macam, bisa biaya, waktu, tenaga gitu. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya ya dari software yang tersedia saat ini, retail, custom, web app, freeware, shareware, public domain software, ini macam-macamnya gitu. Nah, ini kategori yang pertama ya, kategori productivity atau kalau yang dulu itu kategori bisnis sebenarnya. Nah, di sini tadi sudah ya. Apa jenisnya? Jenisnya mulai dari pengolah kata sampai ke enterprise computing. Kita bahas satu persatu. Untuk apa sih sebenarnya? Nah ini, membuat project, ngedit, format, save, sampai ke distribusi. Yang pertama adalah pengolah kata. Ini mengizinkan user untuk membuat sama memanipulasi dokumen. Kita kenalnya Word ya, Microsoft Office Word gitu. Sebenarnya banyak banget ya, selain Microsoft Office Word, kita ada yang dari Open Office. Nah, ini yang free. Kalau yang Open Office ya, free. Kalau yang dari Microsoft kan kita harusnya bayar ya. Kemudian presentation software ini mengizinkan user untuk membuat apa ya, poin-poin ya, membantu kita untuk menjelaskan kepada audiens. Nah, jangan lupa ya, kesalahan besar penyaji saat dia copy paste dari paragraf tanpa diedit lagi masukkan ke PowerPoint. Jadi bentuknya masih paragraf. Nah, itu kesalahan besar. Diubah kalimatnya ya. Jadikan poin per poin. Nah, mungkin yang sudah pernah menggunakan ya, kalau di apa teh? PPT kan stylenya umum ya, desainnya. Pernah pakai ini? Let's go. Pernah, Bu. Belum, Bu. Nah, oh ya belum. Kalau ini belum, ini banyak banget template-nya, Dek. Nah, saya punya yang premium ya, yang berbayar juga. Nah, tinggal cari aja yang sesuai. Kalau yang premium ini bisa saya klik gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalian cari di sini. Nah, ini
Miss PowerPoint ya, online presentation. Nah, ini kalian bisa register dulu. Ini. Kalau untuk kayak gambar, pernah pakai free pick gitu ya, mungkin ya kalian bisa menggunakan. Nah, untuk ada lagi yang sering digunakan ini, Envato Element. Pernah pakai nggak? Kalau Canva udah sering kan ya, Canva ya. Canva juga bisa buat untuk PowerPoint ya. Nah, Envato ini, Dek. Nah, kalian misalkan mau cari template-template video gitu ya, nanti tinggal kalian ganti kontennya, ini sangat banyak gitu. Plus suaranya gitu ya, ininya background sound-nya kita bisa tentukan ya. Saya contohkan satu aja. Oke. Ini contohnya ya. Ini saya on-in. Kelihatan deh? Terdengar ya? Audien terdengar ya? Dengar, Bu. Sila, terdengar ya? Tinggal kita edit aja. Ya, simple lah. Intinya kalian kalau mau seperti ini tuh harus banyak ikutan komunitas, banyak cari gitu ya, searching apa-apa ini yang bagus gitu ya. Nanti ketemu kok website-websitenya ya. Termasuk kalau saya mau bikin paper ya kayak gini-gini ya, saya harus ngecek nih paper apa yang kalau di kita Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya, yang kira-kira sesuai gitu. Saya suka searching aja gitu ya, kira-kira apa yang relevan gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, masih di kategori yang pertama tadi ya, productivity. Kemudian spreadsheet software. Nah, ini ada kolom, ada baris ya. Di praktikum nanti kita bahas ya, mengizinkan user untuk mengorganisir data. Gitu ya, kita melakukan perhitungan-perhitungan ya, kalkulasi-kalkulasi. Kemudian database. Nah, untuk membuat database kita perlu software. Database itu kumpulan data. Nah, database software sering kita sebut sebagai DBMS. Apa itu? Database, M-nya manajemen, S-nya adalah sistem. Kalau kalian sedang membuka tiket.com, Traveloka, dan yang lainnya, kalian melakukan pencarian di situ kan. Misalkan mau penerbangan ya dari Jakarta ke Surabaya, tanggal sekian, pengennya jamnya agak-agak siangan, kita bisa cari di situ ya. Intinya apa? Data yang sudah kita kumpulkan nanti kita bisa gunakan lagi untuk temu kembali information ya, atau information retrieval, temu kembali informasi. Termasuk ketika kalian searching di search engine Google dan seterusnya ya. Oke, kemudian note taking software ini aplikasi untuk memberikan catatan-catatan. Bisa bentuknya teks gitu ya, atau mungkin nambahin nyisipin foto dan seterusnya. Nah, kalau di buku kita nyisipkannya pakai pena ya gitu. Kalau ini kan soft gitu ya. Kemudian calendar and contact management. Nah, ini memudahkan kita kalau kita punya schedule ya, punya appointment, perjanjian, kita bisa melihat nih gitu. Termasuk jadwal kuliah mungkin ya, bisa kita kalau di APB Mobile kan sudah ada notifnya ya. Oke. Berikutnya software suite. Nah, ini kumpulan, kalau saya sering menyebutnya paling gampang, kumpulan software yang dikemas dalam satu unit. Contohnya apa? Office. Nah, Office itu kan ada Microsoft Word, Excel, gitu ya, PowerPoint. Gitu. Kemudian ada project management software yang saya sering gunakan adalah Microsoft Project, gitu ya. Nah, di sini mengizinkan untuk membuat perencanaan, jadwal. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat apa ya, misalnya taman anggrek, gitu ya. Kita mulai dari apa, Bu? Misalkan pembersihan lokasi, kemudian fondasi, dan seterusnya. Butuh berapa tenaganya, resource-nya? Oh, ada tukang ledeng, tukang listrik, tukang bangunan, berapa. Alokasi waktunya berapa bulan. Nah, nanti kalau misalkan sumber daya itu kurang, dia ngasih tahu, Dek. Dia ada critical task, pekerjaan-pekerjaan mana yang kritis, kayak gitu ya. Menentukan cost-nya, ya harganya, dan seterusnya. Lengkap. Kemudian ada accounting software, untuk yang akuntansi, kemudian personal finance software, legal software, test preparation, ini banyak banget ya yang bisa mendukung produktivitas manusia, termasuk dokumen management software. Nah, hal-hal yang tadi kita bahas itu kalau di perusahaan digunakan di hampir di semuanya ya, di semua divisi ya, bagian HRD, accounting software sampai ke bagian IT gitu.
Nah, kategori yang kedua adalah graphic and media software. Ada computer aid design, ya. Contohnya mungkin yang sering digunakan adalah AutoCAD. AutoCAD ini kalau kita lihat ya, itu yang ori ya, harga softwarenya bisa ratusan juta. Ya, kurang lebih 100 sekian juta. Dia bisa menentukan kalau saya bangun jembatan, berapa tuh maksimal kapasitas. Jadi nggak perlu simulasi orang beneran gitu ya di situ. Kita juga simulasi di softwarenya. Kemudian desktop publishing software, pen or image editing software. Nah, ini saya rasa udah pintar semua ya buat ngedit foto pakai aplikasi ya, nggak harus di desktop ya. Coba tuliskan di kolom chat. Kalian seringnya pakai aplikasi apa untuk edit foto? Lightroom misalnya, atau mungkin Snapseed, atau mungkin apa sih Merah, atau mungkin apalah yang sering kalian pakai. Faceshow, oke. Apalagi? PixArt, oke. Pixie, mungkin ada ya. Oke. Banyak ya. Kalau yang mau jadi kurus, mau jadi langsing, mau jadi tinggi, mau jadi putih, bisa ya semuanya ya. Matanya diganti gitu ya. Kalau zaman saya dulu kuliah mah satu-satu ya, editnya ya pakai Photoshop. Oke, berikutnya video and audio editing software. Kalau kalian edit video pakai apa? Ini Master? Pakai apa? VN, oke. Terus pakai apa lagi? CapCut, oke. Ini yang sering anak saya pakai ya. Nanti bisa coba tuh yang di tadi ya, Envato Element ya. Oke. TikTok, oh ya. Oke, terima kasih ya. Berikutnya multimedia authoring software. Nah, ini juga kita bisa mengkombinasikan ya, teks, grafis, audio, video, dan animasi. Kemudian website authoring software, ini juga termasuk kategori yang kedua. Kemudian media player, disk burning software, ini masuknya ke kategori kedua juga. Kategori yang ketiga adalah personal interest application. Ya, jadi personal lah, atau buat pendidikan kita ya. Lifestyle application, medical, kemudian entertainment, sampai ke education. Apalagi masa pandemi ini, kita dituntut banyak harus bergerak ya, pola hidup. Oh, kita perlu lifestyle misalnya, atau pola hidup kita, olahraga, atau minum, makanan, nutrisi, dan seterusnya ya. Kategori keempat adalah communication application, termasuk aplikasi Zoom yang saat ini kita gunakan, termasuk ke dalam komunikasi ya. Ada blog, browsing, chat, video conference, web feeds gitu. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan di awal, ada sistem operasi sama kompatibilitas, ini diantaranya ya. Personal firewall itu bentuknya bisa hardware dan atau software yang melindungi komputer kita dari gangguan gitu ya. Jadi supaya lebih aman. Antivirus program, kemudian ada spyware or adware ya. Ini kalau kita bilang ya, setiap kita ngetik kan kadang ada iklan yang nggak jelas gitu ya. Yang kadang mengganggu kita ya pekerjaannya. Kita bisa pakai ini, Dek. Nah, spyware atau adware remover. Kalau saya suka pakai CC cleaner. Jadi udah nggak ada lagi tuh iklan-iklan yang nggak jelas gitu ya muncul tiba-tiba. Anti spam programs. Kemudian file manager ini untuk melakukan manage ya terhadap file. Contohnya Windows Explorer. Nah, itu kan kita bisa merename, copy, cut, paste, menambahin folder gitu. Pencarian ya kita bisa lakukan di search tool. Kemudian untuk melihat foto image viewer, kemudian uninstaller, untuk menghapus ada disk clean up, untuk menghapus file-file yang nggak dibutuhkan kembali. Kemudian disk defragmenter. Nah, ini tools untuk mereorganisasi file. Jadi gini, kalau kalian menyimpan, ya ini kalau kita misalkan menggunakan hard disk, itu kan di track, kemudian di sektor. Gini kan pembagiannya. Nah, ini tersimpan misalnya di blok yang ini, gitu kan ya. Nah, kadangkala kita mau menghapus, dihapus nih filenya. Ini dihapus. Sehingga saya seperti ini. Yang atas, ya, lingkaran yang atas. Nah, cara ini, hasil seperti ini terkadang membuat agak lambat.
gitu ya, sehingga kita perlu melakukan reorganisasi file. Caranya gimana? Lakukan defragment sehingga nanti lebih cepat gitu. Kalau di komputer kalian bisa lakukan seperti ini. Ini ya. Nah, klik kanan, drive kalian, properties. Kalau yang di screen up tadi ada di sini. Kemudian ini ada tools untuk yang defragment. Optimize. Ya cukuplah ya 3 bulan sekali lakukan seperti ini. Kalau saya nyimpennya jarang sekarang agak jarang ya pakai partisi, saya pakainya ini OneDrive. Jadi kalau saya ganti device itu nggak usah copy lagi gitu ya, langsung di sininya gitu. Itu kalau saya. Kemudian tadi ada ini ya, saya pakainya sisi cleaner ya, si cleaner untuk bersihin iklan-iklan yang nggak jelas, kadang kan mengganggu ya kalau kita lagi kerja, muncul lagi gitu kan. Nah, ini saya pakainya ini. Oke. Lanjut ya. Berikutnya ada screensaver ya. File comparison tool ini untuk menyesuaikan ukuran file sehingga kita bisa ngupload dokumen atau memperkecil ya ukuran filenya lebih mudah gitu ya saat kita mengirimkan file-file tersebut. PC maintenance tool ini untuk melakukan pemeliharaan ya terhadap PC kita. Backup tool menggandakan ya, ini penting. Jadi ketika file kita korup atau rusak kita masih punya cadangannya ya. Kemudian restore. Oke, ini untuk summary-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada yang mau didiskusikan dari rekan-rekan di sini? Ini ada 56, berarti nambah berapa? Nambah 6 ya. Tadi kan 50 ya. Saya screenshot ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Bu, izin bertanya, Bu. Habis ini? Oh iya, boleh. Siapa ini? Abdan. Iya, benar. Abdan. Kan kalau di sistem operasi Windows gitu, Bu, kayak Windows 10 atau 11 itu kan udah ada security bawaannya ya, Bu. Nah, itu apakah menggunakan security lainnya kayak Madaf yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya apakah worth it atau enggak, Bu, gitu. Maksudnya kan soalnya saya kan pernah punya device. Jadi saya membandingkan gitu yang pakai antivirus bukan bawaannya kayak Smadaf kayak gitu sama yang nggak pakai laptop itu lebih enteng yang nggak pakai gitu, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Ya, terima kasih Abdan. Dek, dari dulu, dari tahun berapa ya, saya jarang, terus terang ya, saya jarang install antivirus gitu ya. Saya pakai yang ada aja. Paling saya hanya install untuk yang kayak tadi ya, CC Cleaner gitu. CC Cleaner itu karena saya agak terganggu untuk yang iklan terus terang. Jadi kalau saya lagi ngetik, terus muncul yang nggak jelas, kadang ada gambar-gambar yang nggak senonoh gitu ya. Saya nggak suka. Nah, saya install itu. Nah, terkait tadi pertanyaannya apakah lebih ringan? Ya jelas, karena kalau bawaannya udah istilahnya udah embed ya, sudah kesatuan gitu ya, itu lebih ini. Tapi memang ada kalanya, yang penting kalian sering update softwarenya ya, itu insya Allah aman kok. Apalagi kan untuk saat ini software yang sudah bawaan ya, contoh nih kalau saya beli laptop yang baru-baru ini ya, itu sudah sudah dikasih lah ininya untuk keamanannya gitu. Tapi bukan, Bu, apakah yang lain nggak boleh kita install? Nggak juga. Kadang ada beberapa virus, misalkan virus terkini kalian belum update, oh dia cocoknya bisa untuk yang ini nih gitu ya. Jadi kan virusnya kan banyak banget ya. Kategorinya ada virus, worm, trojan host, dan seterusnya. Itu banyak banget. Kalau kita udah koneksi internet, itu mau nggak mau pasti pasti ada aja gitu ya. Ya, salah satunya cara saya pakai AC Cleaner itu untuk semuanya sebenarnya, untuk adware juga, untuk iklan yang nggak jelas, kemudian untuk virus-virus yang tiba-tiba masuk, karena kadang pas kita ngenet deh ada aja yang nyusup gitu loh. Itu yang bisa membebani kita juga. Nah, kalau berat enggaknya sebenarnya tergantung spesifikasi komputer masing-masing. Kalau memang spesifikasinya agak berat ketika menggunakan jenis antivirus yang lainnya, di stop aja dulu nggak apa-apa. Jadi kalian memang pasti agak berat gitu karena ada tambahannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya spek komputer yang
lumayan gitu ya, misalnya i9 gitu ya, kemudian SSD-nya 1 giga, memorinya ya 16, itu udah cukup kenceng sih gitu. Nggak apa, kalau sejauh ini saya pakai spek itu aman-aman sih gitu. Gitu ya Dan ya, memang ada pengaruhnya gitu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Ada lagi? Dari forum? Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri ya. Semoga kuliah bermanfaat, sehat-sehat selalu kaliannya, jaga kesehatan, jangan stres, dibawa enjoy aja semua tugas-tugasnya ya. Tenang aja ya. Minggu ini saya nggak kasih tugas, karena minggu lalu sudah ya. Saya tutup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.